Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, Pendidikan Bahasa Arab 1, semester 6, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Mata kuliah Pramuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bab 13, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk pramuka penggalang. Baik, pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut P3K adalah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan yang keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Nah, pemberian pertolongan kepada penderita sakit memerlukan penanganan yang medis. Itu kalau untuk pertolongan pertama. Dan pertolongan pertama ini tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Kemudian P3K untuk pramuka penggalang, satu keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman, kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka, kemudian kepeduliannya terhadap masyarakat, dan kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Dan yang kedua, keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengetahuan praktis tentang kesehatan merupakan alat pendidikan bagi para pramuka sesuai selaras dengan perkembangannya agar mampu menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya dan mempunyai kemampuan yang mantap untuk menolong orang lain yang mengalami sebuah kecelakaan. Budaya hidup sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, pramuka hendaknya memiliki budaya hidup sehat dengan jalan mendidik agar mereka dibiasakan untuk selalu menjaga kebersihan badan, menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan kesehatan badan dengan jalan, kemudian menjaga ketahanan tubuh, keterampilan dan ketangkasan jasmani, menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi, selalu menciptakan kebersihan rumah, peralatan, kebersihan perkemahan pada saat berkemah, dan yang terakhir adalah memahami berbagai macam penyakit dan penanggulangannya. Kemudian, yang harus dilakukan dan kesalahan yang sering dilakukan pada pertolongan pertama. Yang harus dilakukan pada pertolongan pertama itu membantu korban mencondongkan tubuh ke depan pada saat mimisan, yang kedua mengalirkan air dingin dalam suhu ruangan di luka bakar, dan yang ketiga sebaiknya memberikan pertolongan tanpa memindahkannya. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan pada saat pertolongan pertama, yang pertama itu mendongakkan kepala ke atas pada saat mimisan dan menaruh es pasta gigi dan mentega di atas luka bakar, dan yang ketiga memindahkan orang yang sedang terluka parah. Kemudian yang keempat meludahi luka untuk membersihkannya. Ini termasuk kepada kesalahan yang sering dilakukan pada saat pertolongan pertama ya. Dan kemudian pembalut dan pembalutan. Macam-macam pembalut luka. Yang pertama itu pembalut kasa gulung, yang kedua pembalut kasa perekat, yang ketiga pembalut penekan, yang keempat kasa penekan steril, yang kelima gulungan kapas, dan yang keenam pembalut segitiga. Kemudian pembalutan, yang pertama pembalutan segitiga pada kepala atau kening, yang kedua pembalutan segitiga untuk ujung tangan atau kaki, yang ketiga pembungkusan segitiga untuk membuat gendongan tangan, yang keempat pembalut telapak tangan dengan pembalut dasi, yang kelima pembalutan spiral pada tangan, dan yang keenam adalah pembalutan dengan perban membentuk angka 8 ke tangan atau pergelangan tangan yang cedera. Kemudian tujuan dari pertolongan pertama ini yaitu menyelamatkan jiwa penderita, mencegah kecacatan, kemudian memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Kewajiban pelaku pertolongan pertama yaitu tadi sudah saya jelaskan, dan alat pelindung diri atau APD itu yang pertama itu sarung tangan lateks, yaitu sarung tangan kain
sarung tangan kain karena cairan dapat merembes. Jadi dia itu sarung tangan kain yang memang tidak ngerembes, yang bisa menyerap gitulah, seperti itu. Dan kacamata pelindung guna untuk melindungi mata agar tidak terpecik dari darah maupun mencegah terjadinya cedera akibat benturan atau kelilipan pada mata. Kemudian baju pelindung untuk populer di Indonesia, gunanya untuk mencegah merembesnya cairan tubuh penderita melalui baju penolong. Kemudian masker penolong, saat pertolongan pertama itu harus beberapa APD-nya itu yaitu masker penolong untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Kemudian masker resusitasi diperlukan bila akan melakukan resusitasi jantung, paru, atau RJP. Kemudian helm dipakai bila akan bekerja di tempat yang rawan akan jatuhnya benda dari atas, misalnya dalam bangunan runtuh dan sebagainya. Pelatihan pertolongan pertama juga ada dalam pertolongan pertama, yaitu suatu pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja pada suatu perusahaan atau instansi dan perorangan sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kecelakaan diri atau kejadian di tempat kerja, sehingga terampil memberikan pertolongan pertama dan mampu menyelamatkan jiwa. Dan penutup, kesimpulan, kegiatan keterampilan P3K bagi peserta didik merupakan alat pendidik watak yang akan dapat meningkatkan ketahanan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial, serta dapat menambah rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kepedulian kepada orang lain. Baik, sampai disinilah penjelasan saya tentang mata kuliah pramuka pada bab 13, pertolongan pertama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.